panjenengan tidak akan disembah manusia selamanya. Karena apa? Kalau orang Islam yang 313 ini terbunuh semua, hitung-hitungannya sudah tidak ada orang sholat. Bahkan kalau doa itu tidak dikabulkan, acara sawalan virtual malam hari ini tidak ada. Wong Islam tak kabeh. Nah, doa ini walaupun Nabi lantunkan, kita sebagai upaya tidak boleh niru doa yang isinya ngancam kepada Gusti Allah. Ya Allah, ini awas loh. Saya terakhir doa kepada panjenengan. Kalau tidak dengan kabulkan, saya akan berhenti sholat dan seterusnya, itu tidak boleh. Bapak, Ibu, teman-teman santri yang saya hormati. Doa minal aidin ini bagus sekali dan ada munasabah korelasinya dengan ibadah puasa yang kemarin kita lakukan bersama. Artinya minal aidin ayya'uduna ilal fitrah. Kita saling mendoakan semoga kita sekalian termasuk golongannya orang-orang yang kembali. Al-aidun di sini ayya'uduna ilal fitrah, kembali ke fitrah manusia. Kembali menjadi manusia normal. Kembali manusia yang sesuai dengan habitatnya. Habitat manusia lumrah menungso. Bapak, Ibu, teman santri yang saya hormati. Siapakah manusia-manusia normal? Siapakah manusia-manusia yang kembali ke habitatnya? Menjadi manusia normal. Ketempatan. Saya menukil secara singkat. Ada 3 kriteria. Yang pertama yang disebut dengan manusia normal. Ini khasyatullah fisirri wal alan. Dia punya rasa takut kepada Allah ketika sendirian maupun konangan orang di tempat keramaian. Apa yang dimaksud? Dikaitkan dengan output produk daripada orang-orang yang puasa ketika kita melakukan ibadah puasa di siang hari dalam kondisi lapar, haus. Tidak ada yang melihat. Di depan ada aqua, cemepak, ada tahu bacem, cememplok. Manusia yang normal tentu tidak akan melakukan, karena walaupun tidak ada yang lihat, itu berarti membatalkan puasa. Demikian seterusnya, maka yang diharapkan orang-orang yang kembali kepada manusia normal, normalnya manusia adalah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Paling tidak dia mengakui bertuhan dalam bahasa universal. Bapak, Ibu, teman santri yang saya hormati, selintas di media sosial sempat saya melihat entah itu hoax, entah bukan. Ketika pandemi COVID-19 ini melanda dunia, di negara India atau di mana, saudara kita umat Hindu atau Buddha ini membuang patung-patung ke sungai, karena dianggap tidak ada manfaatnya untuk minta perlindungan dari gangguan corona. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dalam kondisi pandemi yang mendunia ini, orang normal, manusia normal, tentu diharap adalah manusia baru, akan mengakui bahwa di dunia ini ada Sang Maha Kuasa, yakni yang menciptakan makhluk yang tidak nampak tapi menggegerkan dunia. Bahkan kita juga tahu negara-negara superpower yang tadinya itu bahasanya kerap yaitu kemelinti, mereka sudah tidak kemelinti lagi.
Karena Allah yang Maha Kuasa mengirimkan makhluknya ini. Yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman santri yang saya hormati, ciri daripada manusia normal, normalnya manusia, atau diharapkan menjadi manusia baru, adalah dia punya sifat al-masawah, bainal aghniya wal fuqara wal masakin wasyufqah. Dia hidup yang dijadikan pegangan adalah nilai-nilai persamaan, nilai-nilai persaudaraan. Kalau dikaitkan dengan puasa, bahwa syariat puasa ini kan diberlakukan sama. Rakyat biasa ketika puasa ya dimulai dari subuh sampai maghrib. Demikian seterusnya. Tidak ada rukhsah ataupun takhfif. Tumeh tadi presiden, ini jam 7 esok masih boleh sahur, jam 4 sore sudah oleh buka. Tidak ada. Bahkan sering saya sampaikan, kalau dikaji secara mendalam, rukun Islam yang 5 dari syahadat sampai haji, ini ada asrarus syariah yang tidak banyak orang memahami, yakni nilai-nilai al-masawah, nilai-nilai persamaan, nilai-nilai persaudaraan. Manusia yang normal, manusia yang baru, tentu akan dijauhkan dari sifat kibir, takabur, sombong, bahasa Jepangnya kemelinti. Karena sifat sombong ini yang Allah paling tidak suka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguh Allah tidak suka pada orang sombong. Seandainya ini pengajian di pondok, waktunya agak lama, saya bisa menjabarkan, mengingatkan kembali bahwa kesombongan itu ada 8 macam. Ya. Jadi sombong ilmunya, sombong hartanya, ketampanannya, termasuk sombong banyak jamaahnya, banyak pengikutnya. Teman-teman santri ataupun alumni yang pada punya jamaah, pada punya pondok, ini usini nafsi wa iyyakum. Saya ingatkan tidak perlu di mana-mana kita menyombongkan diri, membanggakan diri, santrinya banyak, jamaahnya banyak. Kalau diundang pengajian, santrinya diajak semua, satu truk gandeng. Kemudian dikenalkan padahal jamaahnya yang hadir cuma 15 orang, yang ngantuk selikur orang. Manusia yang normal sekali lagi, dia merasa bukan siapa-siapa. Merasa sama. Dan ini kalau di buku catatan seorang santri, berulang-ulang saya tulis terutama dalam judul toilet berjalan. Ini kalau santri. Dulu yang pernah ngaji Mbah Ali tentu ingat Mbah Ali itu sering mengatakan WKB WC melaku dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, teman-teman santri yang saya hormati, yang ketiga, yang terakhir, ciri daripada manusia normal ataupun manusia baru adalah asyafaqah warahmah. Dia mempunyai sifat kasih sayang kepada siapapun. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Rasa kasih sayang ini dimunculkan kalau dikaitkan dengan doa minal aidin. Ketika kemarin di bulan puasa kita merasakan dahaga, lapar. Tentu dalam situasi pandemi sekarang ini banyak orang-orang yang juga mengalami hal seperti itu. Makanya kemarin ketika bulan Ramadan kalau tidak salah
saya menulis sebuah tulisan yang berjudul Kiai Tanpa Laik. Di situ saya menceritakan pada saat pandemi ini, yaitu tidak mau berceramah karena mulutnya merasa bisu, ilmunya habis, melihat tetangga kanan kiri yang kelaparan. Dan hidup kiai kampung itu hanya untuk ngurusi saudara-saudara yang mengalami kesulitan seperti itu. Bapak Ibu teman santri yang saya hormati, ada di buku catatan seorang santri ini judul yang bagi saya sangat membekas dan berkahnya luar biasa, yakni judul Al-Isaru. Coba nanti yang sudah punya silahkan dibuka. Ini kalau dicetakan yang baru, kalau tidak salah pada halaman 117. Al-Isaru. Di situ menjelaskan tentang penjabaran dari surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mau mengalah, prioritaskan orang lain. Walau kana bihim khassasah, walaupun dia sendiri mengalami kesulitan. Dan dia dijaga dari kekikiran, kebakilan dirinya, orang seperti itulah yang akan beruntung. Ayat tersebut kan dilatar belakangi beberapa asbabun nuzul. Salah satunya kisah seorang walad, seorang budak kecil yang sama tuannya disuruh menunggu kebun kurma yang sedang berbuah dengan dibekali 3 potong roti kering. Ketika budak kecil hitam kurus, nyengungus, sentrap-sentrup, katanya melotrak-melotrok, belum sempat makan roti yang menjadi bekalnya. Tiba-tiba di depannya lewat seekor anjing kelaparan. Tanpa berpikir panjang, budak kecil ini mengeluarkan bekal rotinya, kemudian dikasihkan pada anjing lapar. Begitu anjing ini kenyang, dia bisa berjalan normal, pergi, anak ini merasa gembira. Tidak berapa lama datang anjing yang kedua dalam kondisi yang sama. Tidak berpikir terhadap diri sendiri, budak kecil hitam yang ngungu sentrap-sentrup tadi mengambil roti yang kedua. Dia kasihkan lagi kepada anjing kedua yang kelaparan. Begitu anjing pergi, anak ini merasa gembira. Sampai anjing yang ketiga. Begitu anjing yang ketiga ini datang, Bapak Ibu teman santri sekalian, budak kecil ini juga tidak berpikir aku kemangan opo, yang penting dia ingin nolong saudaranya walaupun berupa anjing. Dia ambil roti yang terakhir. Mohon maaf, ini bukan cerita guru SD. Nanti kalau yang paling gampang panjenengan buka Mau'izatul Mu'minin ada di situ. Tidak awal, tidak berpikir panjang, roti yang terakhir dia kasihkan kepada saudaranya anjing lapar. Tapi begitu anjing lapar yang ketiga ini pergi, budak kecil, anak kecil ini menangis. Kenapa dia menangis? Karena merasa sedih nanti kalau ada anjing yang keempat datang, dia tidak punya roti yang bisa untuk nolong. Tiba-tiba lewatlah secara singkat sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Begitu dia melihat budak kecil ini nangis, dia tanya apa yang dia lakukan, dia cerita sama Abdullah bin Ja'far. Budak kecil ini kemudian dibeli dari tuannya, dibebaskan. Dan kemudian kebun kurma yang dia tunggu juga dibeli sama Abdullah bin Ja'far dari pemiliknya. Dan saat itu juga distatuskan kepada budak kecil. Turunlah ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Teman santri yang saya hormati. Monggo tidak banyak teori. Saya tahu
Barangkali ada teman-teman santri alumni yang saya sekarang juga masih berstatus ODP, ora duwe penghasilan dan pekerjaan. Janganlah mengeluh, janganlah sambat, janganlah berharap sapa sing arep nulungi aku. Tapi coba panjenengan praktekkan kebenaran ayat ini. Justru dalam kondisi yang kesulitan seperti ini, carilah orang yang lebih susah daripada kita. Sampean bantu semampu seikhlas. Ada uang 50, kasihkan 50, 100 dan sebagainya. Ini tidak guyon, saya serius. Jika ada yang mengamalkan yang saya sampaikan ini, kemudian tempo 40 hari, kok ternyata malah siklus grafik hidupnya semakin drop, utang semakin banyak, uripe semakin rekoso. Ini disaksani Yai Basir operator yang tadi sound sistemnya error. Saya berani ganti. Ya. Yang ngasih 50 tak ijoli 50, yang 100 tak ijoli 100. Ini ngojo kabeh wong siji wae. Sebaliknya, ya, kalau saya mau ganti semua, ya sampean kudu jujur. Ada yang mengamalkan kebenaran ayat ini ketika susah, justru kita mencari orang yang lebih susah. Kemudian kita bantu, kok ternyata benar. Sampai 40 dino rezeki, banyu mili, usahanya lancar dan sebagainya. Bahkan beli permen ketika dibuka ada hadiahnya Avanza. Ya harus pengertian dengan saya, 50-50, paron-paron. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya berharap kita semua bisa menjadi manusia baru. Yang pertama, punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, jauh dari sifat sombong. Dan yang ketiga adalah punya rasa kasih sayang, peduli kepada orang yang lebih susah. Manusia yang baru, ini bahasanya panitia Newman, ini kalau jadi penjabat tentu sudah tidak mau lagi nyulap anggaran ataupun nyunat bantuan. Nyumen manusia-manusia baru, kalau tidak seperti itu nanti bisa jadi hidupnya nyungsep. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan jazakumullah khairan jazak teng Romo Kyai Haji Hendri Sutopo ingkang sampun paring mau itu hasanah. Untuk selanjutnya ada baiknya kamu ya. Untuk sesi selanjutnya itu nanti mungkin saat di obrolan santri atau gimana, Mas Khairi, Mas operator, ini kayaknya banyak peserta yang masih menginginkan untuk lebih kayaknya Pak Kiai. Oke Kiai. Belum rasa Kiai. Lanjut Kiai. Lanjut man buat nama Kiai. Banyak permintaan saking jamaah virtual nih. Ibaratnya kendaraan itu kan tergantung BBM-nya. Kalau isinya full tank ya bisa jauh. Tapi kalau bensinnya eceran ya memang macet tengah jalan. Nah, guyon. Kalau ada peserta yang mau tanya jawab, ya saya masih siap nunggu sampai jam 12 malam. Monggo. Ya, boleh. Ini Pak Kiai Idham dulu yang mau mancing, boleh, supaya nanti nyambung. Yeah. Terima kasih dari uraian Romo Kiai tadi, sangat menarik sekali itu tentang The New Man
atau orang baru di masa pandemi ini, diantaranya banyak nilai-nilai yang perlu kita kembangkan dan harus baiknya kita praktekkan. Sebab kondisi apapun memang tujuannya untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, yang terpenting. Diantaranya termasuk nilai persamaan, tidak ada takabur, kemudian sifat kasih sayang, kemudian saling membantu. Nah ini mumpung dikasih kesempatan untuk MC nih. Badhe matur Kiai, saya ingin mumpung ada kesempatan dari Romo Kiai, kemarin saya dengar bahwa Romo Kiai itu bikin lumbung untuk masyarakat sekitar. Nah itu saya mohon cerita ataupun kiat-kiatnya sehingga kemarin sukses untuk di wilayah Krapyak. Monggo ya. Untuk ini ada nilainya nih. Nilai-nilai yang bisa kami petik. Ya. Matur nuwun, ini karena ngomong dengan sedulur sendiri ya agak transparan terbuka ya. Memang di RT tempat kami berada, santri Krapyak tahu semua, sekitar Pondok Krapyak ini kan RT 05. Pada saat pandemi ini RT 05 itu viral. Kondang, karena saya kira bukan hanya di daerah istimewa Yogyakarta, sampai di Semarang juga ada yang menanyakan, yakni punya lumbung RT dan dapur umum. Itu secara ringkas sebenarnya saya cuma mengamalkan kembali yang tadi saya sampaikan. Teman santri semuanya tahu saya ini tidak punya gaji tetap. Ya, ini bukan kok curhat mengeluh, ini kan cerita nanti ada natijah, ada khulasohnya. 3 bulan yang lalu ataupun ketika corona awal, ini mulai saya melihat ada tetangga yang sudah dirumahkan dan sebagainya, seadanya kita bantu. Lama-kelamaan yang kita bantu ini bludak daftar. Kemudian saya panggil Pak RT, Pak RT ini rapat kilat, tidak ada diskusi, tidak ada teori, bahwa jenengan nggih itu saja, mari kita bikin lumbung. Nah, sifat daripada lumbung ini adalah dari warga untuk warga, semua lillahi ta'ala. Kita minta semua warga RT masuk dalam grup BA untuk media komunikasi, semuanya sepakat. Kemudian langsung bapak-bapak, ibu-ibu bikin lumbung. Ayo yang punya 1.000, punya beras 1 kilo, 1 kilo. Alhamdulillah. Semua warga bukan hanya orang-orang yang mampu. Orang yang tidak mampu ikut ngisi lumbung. Begitu lumbung terisi, kemudian kita prioritas siapa yang kita bantu dan seterusnya dan seterusnya. Ada dalam hidup ini saya mendapatkan kenikmatan dari Allah yang luar biasa dan ini nyata. Saya sendiri sampai hari ini itu rasanya kaki itu tidak nginjek tanah. Karena apa? Mengalami sebuah kejadian yang saya yakin Allah itu betul-betul Al-Ghaniyyu Al-Kafi. Yakni 3 hari menjelang Ramadan. Di kampung kami, wilayah kami, ini di luar corona yang namanya takjilan itu pesertanya bludak. Kita jangan melihat keluarga pondok, ya, tapi yang di luar pondok itu di atas 90% itu adalah buruh lepas hari. Saya kemudian bilang sama istri, Bu, mari kita seadanya. Kalau perlu punya perhiasan jual. Ini bukan kok riak ya, ini ta'adus binimah. Ya, jual. Besok beli yang lebih berat, yang lebih bagus. Alhamdulillah istri rela. Jual. Saya kemudian nge-share lewat grup RT, Bapak Ibu, saya mau bikin takjilan. Siapa yang mau daftar ngikut ngambil. Lewat meja di belakang saya ini dalam tempo 30 menit itu 200 orang yang daftar. Mereka tidak malu lagi, tidak gengsi lagi untuk takjil.
Akhirnya kira-kira dalam 1 hari itu harus bikin 300 porsi. Uang dari mana? Ini yang saya kaki merasa tidak nginjek tanah. Saya tidak bikin proposal yang cuma sekali pernah share dan sebagainya. Ya. Rata-rata sehari kita butuh uang. Ya. Saya tidak berpikir yang anggarannya sing penting hari pertama ada. Wa akhiru da'wahum, akhirnya apa? Sampai hari yang ke-30. Berarti di atas 100 juta. Alhamdulillah dapur umum ini berjalan. Bahkan sisa. Dan menunya Masjid Jogokarian sebelah itu kalah. Karena kita bikin menu sekaligus untuk lauk sahur. Alhamdulillah. Saya betul-betul, walaupun dulu pernah ngajar tauhid, tapi saya sekarang belajar tauhid, terutama praktek. Ini iman saya semakin yakin. Allah ini benar-benar ada. Kalau kita mohon kepada Allah, betul-betul Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Bahkan jujur, ini tahadus binikmah. Karena semuanya saya anggap keluarga semua. Saya sudah berniat menjual mobil. Sudah saya relakan ini mobil. Ini mobil sekarang masih ada, masih utuh. Dan insya Allah malam hari ini walaupun saya tetap berstatus ODP, ya, uratui penghasilan, uratui pekerjaan. Sekarang pekerjaan saya bertanam sayur dan sebagainya. Alhamdulillah, saya tidak punya hutang. Ini barangkali dari Pak Gus Idam, ya, yang bisa saya jawab sambil ngulur waktu, katanya pengajian kurang panjang. Monggo sambil snack minuman, monggo diminum. Monggo snack diminum diri sendiri. Monggo yang lain. Ini pertemuan ngirit pacitan. Monggo pasugatane medal piyambak-piyambak. Untuk selanjutnya mungkin masih ada waktu. Saya minta nih, saya kangen nih sama ada alumni dari Lampung nih, Bang Okta. Saya kasih kesempatan nih. Ini lama nggak muncul di peredaran. Monggo Bang Okta untuk mungkin mau ada yang disampaikan ke Kiai. Ya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam, Gus Okta. Piye kabari? Saya. Ya, salam saya. Okta Rijaya. Anakmu piro? Sekawan ya. Bojomu piro? Setengah. Oh iya, ya silakan. Nggih, berharap pertemuan-pertemuan virtual seperti ini sering-sering dilaksanakan, Kiai. Ya. Karena seperti Pak Kiai ini kan ya selalu di pikiran, di hati itu dekat walaupun jauh gitu ya. Tapi dengan adanya pertemuan walaupun melalui media virtual seperti ini ya bisa mengobati rasa rindu. Sudah lama Kiai nggak mendengar Kiai ngomong seperti ini. Saya ingin bertanya Kiai soal sombong dan tahadus binikmah, Kiai. Terkadang kan kita ingin menyampaikan sesuatu, kita anggap sombong, tapi itu ingin kita sampaikan. Terkadang kita ngomong, ini tahadus binikmah. Kadang-kadang bedanya agak tipis, Kiai. Ya. Mohon penjelasan sedikit antara kesombongan yang sesuatu yang baik yang ingin kita utarakan dengan tahadus binikmah, padahal hati kita sendiri jangan-jangan saya sombong. Mohon penjelasan sedikit, Kiai. Ya. Kapan Kiai ke Lampung? Kapan Kiai ke Lampung mampir, Kiai? Insyaallah. Hubungin banyak santri kerapiak di Lampung, Kiai. Nanti setelah corona selesai. Ya. Kiai. Gus bisa Idam disiapkan helikopter. Siap ya. Insya Allah, Kiai. Gus Idam bukunya ya, Gus Idam. Ya, siap. Banyak yang request nih. Moga-moga. Saya jawab ini Gus Okta. Kalau dikembalikan ke hulu, innamal a'malu binniyat. Tapi ke hilirnya, ini kalau ngajinya agak jauh, ngopinya agak kental, sebenarnya itu bisa menjawab sendiri. Jadi yang namanya
kesombongan dan sebagainya itu kan ada tempatnya. Muqtadul hal lah. Sama seperti yang namanya sabar. Sabar itu tidak selamanya jelek, tidak selamanya bagus. Ada sabar yang wajib. Nah, sabar wajib ketika kita sedang melakukan sebuah kewajiban, maka sabar menjadi wajib. Ada sabar sunat, ketika mendapatkan musibah, kita bersabar dengan menyembunyikan musibah. Ada sabar makruh, bersabar kok hukumnya makruh. Contohnya ketika kita puasa, sudah saatnya berbuka, kemudian kok aku rungele, sabar, nanti isya, itu makruh. Ada juga sabar makruh ini yang ikut semuanya kan sudah 17 ke atas toh ini? Sudah. Udah. Ya. Termasuk sabar makruh itu pengantin baru. Tidak boleh malam pertama, sabar, innallaha ma'as-sabirin makruh. Suami istri pengen kumpul dan sebagainya. Apa sabar yang haram? Apa sabar haram? Ya. Zaman melihat ada anak kecil tenggelam di empang, tenggelam di kolam. Sampean baru pegang HP, sabar nanti nolongnya, ini habis peanan dulu. Ya. Itu menjadi haram. Ya sama seperti tadi. Sombong ketika berhadapan dengan musuh, maka hukumnya menjadi wajib. Tidak boleh di depan musuh kita tawadhu. Maka kembali lagi, ketika kita menceritakan sebuah nikmat ataupun sebuah prestasi dalam tanda kutip, tapi dengan niat, ya bisa jadi supaya orang bisa mengambil pelajaran, memasuk dan sebagainya, maka insya Allah itu tidak masalah. Demikian ya, Sukta. Lampung sedang musim apa? Kalau musim duren, nanti japri saya. Ya. Insya Allah ya. Kalau ngirim duren, ya jangan nanggung-nanggung. Paling tidak 1 truk itu baru saya terima. Kalau cuma dipaket, pakai dus-dusan, enggak usah. Kasihkan idam jam. Siap, ya, siap. Atur nuwun. Monggo, yang lain. Monggo. Terima kasih untuk Bang Okta. Saya mintakan lagi nih. Ya. Ke Kang Majidun. Masya Allah ada juga nih. Monggo, Kang Majidun. Mungkin ada yang disampaikan? Kalau sami namawon kali Yai Henry, kali Yai Idham, kali sedayonipun. Kalau midhangetaken mawon. Monggo sanesipun. Nggih, Pak Abdul Mujib napa Pak Rafiq monggo. Nawi badhe wonten ingkang dipun aturaken. Matur nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sewu Yai, kula bingah sanget panggih panjenengan. Sapa iki? Kula kenal panjenengan tok iki. Oh ya. Nggih sanese mboten kenal, menawi kula mun ketuan ae. Riyen alumni tahun piro? Lah kula riyen tahun 7 Oh, zaman Nabi Sulaiman ya. Zamane jenengan kelas kalih nika lho iki. Oh ya. Kale sinten Semarang niku. Heeh. Ya ya. Piye kabare sehat kabeh ta? Nggih. Dan niki kula namung syukur mawon saged panggih panjenengan. Alhamdulillah. Nggih. Kami sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Lah sampean posisi nang di Lemukim saiki? Kula tesih ten Jepara tesih ajet. Oh Jepara. Nggih. Karo anu Pak Suyono. Saifuddin. Ini Pak Saifuddin almarhum nih kalau Pak Saifuddin. Jadi nak saringnya jenengan. Ya. Kapan nang Krapia mampir nang omahku. Insyaallah Yai, mangke. Pas terongan ya. Ketinggalan wonten program ten Krapia dipun jeneng apa? Oh ya, pokoknya anggere khol Mbah Ali Maksum, khol Mbah Munawir wajib teko. Insyaallah pangestunipun mon. Nek sowan nang aku sarasa repot-repot rasa nggawa apa-apa ora apa-apa. Sing penting amplop. Nggih, kula percados Yai. Kula percados jenengan mesti wonten sing kula parani mangke. Oh ya insyaallah. Amin amin. Ya, matur nuwun donga-donga. Selamat sehat kabeh. Pagi dipun Mas Habib wau sinten saking Gunung Kidul niku wau. Oh ya. Ya. Ya ngeten mawon kesanipun sanesipun ingkang monggo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Wah, Masya Allah niki senior banget nih tahun 7 nih. Kalau piyambak dereng lahir nih. Nggih. Tempe karo kerupuk. Ayo saringipun Kiai Nasapi, Kiai Samingan niku. Oh. Monggo lintunipun mumpung tasih wonten wekdal Pak Rafiq napa sinten kemawon kawula sumanggaken. Monggo. Iki sing putri ana ora? Oh, yang nggih perwakilan ibu-ibu monggo. Apa? Ibu-ibu, mak-mak, nggih. Azizah Bengkulu, Bu Azizah Bengkulu. Masya Allah, monggo. Mama. Jauh nih yang dari jauh, monggo. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Azizah Aryati. Nggih, Pak. Oh ya. Alhamdulillah senang. Saya nggak punya pertanyaan apa-apa, cuma pengen dengar Bapak saja. Oh lah. Rindu nasihatnya, Pak. Rindu nasihatnya Bapak banyak menginspirasi hidup saya. Oh ya, alhamdulillah ada sehat kabeh toh? Alhamdulillah, Pak. Ya Azizah Aryati. Ya. Kapan-kapan ke Jogja mampir ya. Insya Allah Bapak masih ingat saya nggak? Boy kelingan banget. Biar tahu nangis moro nang omah toh. Jangan buka rahasia, Bapak. Ora nangis kebahagiaan. Buku Bapak saya baca, selalu saya baca. Alhamdulillah. Baca yang komplit. Iya, sudah tamat. Alhamdulillah. Dan baca istriku menangis atau berumah tangga harus siap kecewa. Nggih, Pak. Insya Allah. Matur nuwun sangat, Mas. Matur nuwun sangat Pak Kiai. Pak Amin sambung. Alhamdulillah nyambung malih niki tambah. Monggo Mak Sambung ngropi to kira nggih, Mak. Monggo ingkang Bu Asia napa sinten monggo. Monggo mumpung ada kesempatan yang langka niki. Siti Asia atau sinten? Ayo bapak ganti ya. Bapak nggih mboten apa nggih. Ibu-ibu rumiyin nggih. Ya. Nggih. Bu Siti Asia badhe mau matur mumpung ada kesempatan untuk bertemu dengan Romo Kiai Haji Hendri Stopo. Monggo Bu Siti Asia. Monggo Bu Siti. Nggih. Matur nuwun ya Pak Yai. Nggih. Kula alumni kompleki. Oh, nggih. Tak menika wonten Singosaren, Bangun Tapan. Oh, sudah. Nggih Pak Yai nate ngisi wonten Singosaren. Oh, nggih. Nggih pas 17-an niku. Matur nuwun sangat mboten wonten pertanyaan, matur nuwun ilmu-ilmunipun. Kalau nyuwun donga pangestunipun. Kapan-kapan nek ana temu alumni do dirawuhi ya. Nggih, insyaallah nggih. Nggih, matur nuwun sanget Yai, namung niki saged kulaturaken nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo masih kagem ibu-ibu napa gentos Pak Yai? Yes, bebas merdeka. Oh, nggih. Monggo niki wonten Pak Ali Muhsin, monggo. Mungkin kalau paring wekdal niki. Pak Ali Muhsin. Monggo Gus Muhsin, Yai Muhsin. Muhsin nih, sing kagungan Jawa Timur. Oh, ya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Kowe tambah lemur apa sapa wingi? Matur suwun. Ya. Nasihat-nasihatipun. Ya, Iki badhe ngundang tanggal gangsal lare-lare Elmi. Monggo dipun aturi kali Mas Hamid Kediri. Yes, monggo manut. Sebut nganggo apa, Heli? Monggo Kiai dipunrantos krawuhanipun. Ya, insyaallah angker sehat wae. Ya. Kapan angkrab ya? Nggih.
niki COVID niki sebenarnya jatai setiap 3 sasi sekali ten Krapyak. Putrane nang Krapyak apa nang omah? Tasik ten Sapen. Oh, nang Sapen. Nggih. Oh, ya. Sak menika ten Ya, griya. Terus nang omah. Ya, Pangestanipun. dinongo sehat ya. Ya, Nggih. dinongo sehat. Tanggal gangsal Kiai. Insyaallah, ya. Nggih. Nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngirit ngundang niki. Ngaturine ngirit. Iya. Nggih. Monggo untuk menyapa langsung, sowan langsung dengan Romo Kiai Haji Hendri Sutopo, kami mintakan ke yang jauh mungkin yang selama ini jarang atau belum ada kesempatan untuk ke Krapyak. Biar nanti ada, iya. Monggo, saking Banjarmasin nih ada nih kayak dari Banjarmasin juga. Monggo, masuk Banjarmasin. Monggo Banjarmasin. Ditunggu pertanyaanipun. Ngapunten Kiai live rumiyin wonten tamu. Oh ya. Oh nggih. Monggo lintune monggo. Yang lain monggo. Monggo. Bojonegoro Pak Aan. Niki mantan Lurah Pondok nih. Ya. Pondok, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sebentar ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayah masih telepon. Pak Idin. Masih telepon, sebentar ya. Amin. Satunya masih ada. Kalau nanggapin atau mau apa niku Facebookipun Mbak Nana. Di Krapyak Kilen kan nerapake napa COD karena masyarakat tidak boleh keluar rumah, maka dengan beserta kepala desa mengadakan sebuah terobosan baru. Dan ini bagi santri mungkin banyak yang kurang inovasi dan panjenengan ingkang pun nilai inovasi, padahal banyak mungkin orang-orang pintar tapi nggak bisa membuat inovasi yang baru. Nah, jadi saged jenengan tahat mah niku pripun prosesipun Mbak Yai. Dan itu tanggapannya dari tulisan Mbak Nana sudah sangat banyak sekali. Monggo panjenengan rios pripun prosesipun menika. Oh ya. Jadi inspirasi bagi kita semua. Oh nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sampun? Nggih, sampun ya. Nggih, matur nuwun. Tadi sebagian sampun kula riwayataken yang pada intinya saya cuma mengamalkan ayat Quran. Tadi saya sebut surat Al-Hasyr ayat 9 itu ya, Al-Isra. Dan kalau dibuat sebuah buku dari saya mendirikan lumbung dan dapur umum ini mungkin bisa menjadi sebuah buku karena di dalamnya banyak hal-hal yang unik dan menarik bagaimana memanage warga masyarakat yang bermacam-macam watak karakternya. Dan pada saat itu saya terpaksa single fighter ya. Jadi seperti pemain tunggal. Ketika bikin dapur umum ya saya nyari soblok, nyari kompor, men-setting relawan bagaimana supaya durasi masak itu secepat mungkin karena 30 hari selama puasa.
Itu semuanya karena pertolongan Allah, jalan dengan lancar, sehingga kemudian lurah teladan nasional ya, itu datang ke rumah juga setengahnya ngaji. Bahkan yang terakhir mungkin di Facebook itu Pak Wakil Bupati Bantul itu Pak Abdul Halim Muslim juga datang ke rumah mengaji. Yang saya kira kalau ini diterapkan secara nasional, seandainya ya ini pandemi ini berlangsung bertahun-tahun, saya kira tidak ada masalah. Kalau orang kemudian saling mau berbagi, dan tidak harus yang berbagi itu yang punya, orang yang tidak punya juga bisa berbagi kepada yang lebih tidak punya. Jadi seandainya ada. Ataupun kemudian lumbung RT ini diterapkan. Ini sebenarnya kan juga terinspirasi dari Quran cerita Nabi Yusuf. Saya sekarang ini dapur umum sudah selesai, walaupun suatu peralatan masih ada semua, sebagian nanti untuk terongan. Saya juga sudah menyiapkan semacam lumbung sayuran. Ya, jadi saya nanam segala macam sayuran. Nanti kalau saatnya panen dan itu saya bibit sendiri, ngurusi sendiri, nanti kalau panen juga untuk tetangga. Alhamdulillah hari ini tadi sudah panen pisang sama panen seledri. Ya, panen seledri. Alhamdulillah tetangga juga sudah mulai ngambil. Jadi kalau ini bukan hanya saya, di setiap RT itu ada, tidak masalah. Corona mau 1 abad, mau 1 tahun, tidak ada masalah. Intinya Bismillah, mau yakin Gusti Allah itu Al-Ghaniyyu, zat yang maha kaya. Ini kelihatannya di laptop saya bukan hanya alumni Kerapia, ini salam ada teman kuliah dulu. Ini Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, Pak. Assalamualaikum Pak Sutris. Oke. Nah, ini luar biasa ya. Acara malam bukan hanya alumni. Ini teman-teman kuliah yang 40 tahun yang lalu tidak ketemu ini sekarang muncul ini. Ya. Monggo. Monggo Pak. Monggo. Pak Sutrisno. Dan ini multi agama ini, ya. Agama, ya. Oke. Pak Tris mikir sagedipun gesangaken Pak Tris. Mic-nya Pak Tris. Pak Tris mikir dari kepirang. Ya. Sampun. Oke. Pak Tris, matur nuwun Pak Tris. Nggih. Bijang dilajengke teng soto Mbah Darmo Pak Tris nggih. Monggo. Yang lain monggo. Alhamdulillah. Ini nyambung juga dengan ternyata banyak dari baik itu yang seangkatan dengan Romo Kiai. Nah ini saya kasih kesempatan nih, ada alumni yang kebetulan profesinya sebagai dokter nih, ada Dokter Agus. Ini kepala UGD di rumah RSUD Kota Tangerang. Monggo, saya kasih waktunya untuk bisa berbicara dengan Romo Kiai untuk apa? Mungkin ada yang pengen disampaikan. Monggo, Dokter Agus. Oke, Pak Dokter Agus, monggo. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Sehat nggih Pak Yai? Alhamdulillah, Pak Dokter ya sehat toh? Mau telepon HP-ku. Alhamdulillah Pak Yai. Ya. Mau telepon HP. Piye kabare? Ini piro? Gimana Pak Yai? Putranya berapa? Alhamdulillah 2 Pak Yai. 2 istri? Alhamdulillah baru 1. 1 sementara ya. Ini masih pakai pakaian dinas nih Pak Yai. Oh monggo, masih di rumah sakit. Silakan. Iya, monggo silahkan Pak Agus. Pak Dokter, silakan, ada yang disampaikan. Agus. Halo Pak Dokter. Pak Dokter, ayo. Mungkin selama menangani pasien atau apa ada yang pengen disampaikan ke Kiai, ke Romo Kiai, monggo. Ini kepala UGD ini Pak Yai. Ya, untuk pertanyaan belum ada Pak Yai. Ya.
Ya, Pak Untuk Yai. anu Ya, aja, Pak Dr. Agus, saya kira urusan kesehatan panjenengan lebih ngalim daripada saya. Tolong diketok tularkan kalau ada teman-teman tenaga medis ini yang ada rasa khawatir dan sebagainya, ya, suruh saja setiap habis subuh baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Diulang habis asar, insya Allah tidak akan terpapar. Ya. Kalau dikerjakan secara istiqomah, itu ya Pak Dokter. Ijazah kagem sedanten Pak Yai. Monggo untuk semuanya. Panjenengan yang sudah beraktivitas, walaupun nyuwun sewu di daerah zona merah, ya standar protap kesehatan kita lakukan. Ya, tapi ikhtiar batin jangan lupa. Ya, corona adalah makhluk Allah. Min syarri ma khalaq. Ya. Itu kalau dibaca habis subuh, kemudian habis asar. Nanti kalau lupa yang habis subuh, ya habis zuhur boleh diqadha. Yang habis asar lupa malam. Insya Allah lam yadhurruka syai'un. Tidak ada sesuatu yang akan bisa membahayakan kita. Sehingga kita beraktivitas dengan tetap enjoy. Namun tidak melepaskan dari protap kesehatan yang sudah ada. Untuk semuanya, monggo. Iya, oke. Sudah, Mas Agus, nggak ada yang disampaikan lagi? Silahkan, monggo yang... Ya, sudah terus. Monggo. Ini ada kali yang dari Banjarmasin tadi yang belum masuk, ya. Banjarmasin belum masuk, kalau diselangi masuk, ini host, monggo. Panitia ada selingan enggak? Selingan campur sari, aku request, ya pamer bojo anyar. Ayo, ini kan banyak sobat ambiar toh ini. Sobat ambiar rahimakumullah ya. Oh iya. Monggo ya. Monggo, Bang Idris barangkali Bang Idris. Silahkan. Nih sesepuhnya Betawi nih, alumni dari Jabodetabek nih, sering ngumpul ke alumni nih. Ya, orang yang bisa mendokumentasikan. Monggo Bang Idris. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Bang Idris. Saman kok tambah gemuk Bang Idris? Mau alhamdulillah ya, sehat. Ya. Iya, Bang Idris. Mau penjelasan tentang keadaan sekarang ini kan corona ini banyak peluang ya. Cuma beradaptasinya itu bagaimana ya? Maksudnya peluang? Peluang banyak yang bisa kita kerjakan gitu. Hubungannya dengan ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Keilmuan. Itu kadang-kadang tidak semua bidang itu kita bisa. Untuk beradaptasinya bagaimana ya? Kembali saja kepada dawuh Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'malu ala makanatikum. Kerjalah kamu sesuai dengan bidang masing-masing. Saya barangkali juga di catatan santri menulis di judul rezeki di pagi hari itu. Kaitannya kan dengan pekerjaan dan ekonomi. Salah satunya orang Allah akan kasih cukup rezekinya. Ini ngomong kasab, ngomong ikhtiar keduniaan. Itu harus tekun dalam satu bidang. Ya. Jangan kemudian aventurir pindah-pindah. Ini belum ada hasilnya, kemudian pindah profesi yang lain. Saya kira seperti Bang Idris kan banyak koneksinya. Ya. Tidak perlu bingung. Yang ada di depan kita bisa kita kerjakan bismillah. Itu ya, Pak Idris? Iya, Pak. Dan tidak usah mulu-mulu. Orang kalau bekerja jangan hitung-hitungan secara matematis, nanti mau dapat hasil berapa, gaji berapa. Jangan. Kalau ilmu saya,
Orang bekerja, peluang itu pokoknya action, kita kerjakan. Bentuk dari ikhtiar. Karena hasil dari sebagainya kan hak prerogatif Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Yang penting action, bekerja. Itu ya Bang Idris. Dan jauhkan rasa khawatir. Matur nuwun, monggo yang lain. Ada yang mau nanya supaya istri yang pertama ini mau tanda tangan. Nih ya, mau ada ijazah amal lagi, ijazah online, monggo. Nanti ininya juga online tuh. Monggo nih dari ibu-ibu nih, ada Mbak Nafahati Nur. Ayo ada Mbak Nurul Aini. Ayo monggo dikasih kesempatan. Ada Mbak Muhimmatun Nikmah. Barangkali dari yang di absen ada yang ingin disampaikan. Ya, monggo saya kasih waktu. Enggak usah tanya rakyat assalamualaikum nongol itu wis seneng. Iya. Assalamualaikum terus waalaikumsalam wis seneng. Ya monggo mak. Mbak Nafahati Nur, Mbak Nurul Aini, Mbak Muhimmatun Nikmah. Monggo. Kalau snack lagi. Snack. Assalamualaikum. Sambil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ya. Monggo. Nggih. Kula nafahatin. Iya, kelingan. 96. Ya rencange Mas Pak Okta tadi, Okta Rijaya. Ya. Sama Yai Miftah, sama Pak Hendra Kusuma. Iki Yai badhe nyuwun dongane mawon. Yoga kula gangsal nyuwun dongane mugi-mugi dados lare ingkang sae. Amin. Ya. Nggih, nuwun Yai. Ana sing nang Krapyak ora yogane? Dereng Nyai nomor 3 asline nyuwun teng mriku janten tapi tebiyen. Ya ora kadoan. Abahe kalih mbae niku mboten tega. Ayo sisan mbae melu mondok nang Krapyak. Tak ibune. Kecil 5 itu. Ya. Niki 3 mondok dateng sarang tasik kalih Yai sing teng kalih kula. Oh iya. Sekawan kalih umur kalih tahun. Ya semoga-moga ada ketitipan ilmu sing manfaat kabeh ya barokah. Amin. Yang mondok Ibu. Kula kan sering cerita Krapyak dateng lari-lari kula. Dados saya asline pengen mondok Krapyak sedanten. Ora apa-apa tak siapke kamar khusus untuk sak keluarga ono. Nggone selo kae lho. Mungkin kowe wis ngerti tak siapke panggung Krapyak kandang menjangan kena dienggo sak keluarga. Oke. Saya nomor 3 niki nomor 3 badhe apa nggih kelas 3 MTS teng sarang niku nggih nyereng mawon pokoke kula teng Krapyak ngoten. Nggih kula insyaallah kula ngoten mawon ya. Muga kabul dongane anakmu ben nyambung. Amin nggih. Ya. Ya. Nggih, matur nuwun Yai. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Ini juga ada yang dari Madura, Cak Tain nih, Diniah nih. Cak Tain nih, Cak Mustain nggih. Niki kawasan Diniah nih riyen nih. Ya. Monggo. Cak Tain. Mic-nya Cak Tain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Pak Kaji, piye kabare Pak Kaji? Alhamdulillah saya nyuwun
Donga pangestu mawon kula kebetulan niki kuota tahun sakniki Pak Yai. Oh, ditunda kuota tahun sakniki ditunda. Insyaallah tahun depan nggih niki nyuwun tambahi pangestu mugi-mugi saged dugi Mekah Madinah. Terima kasih. Nggih, amin. Sampean senajan ora sida berangkat, kuwi fa insyaallah status sampean wis haji insyaallah. Amin, amin, amin. Niyatul mar'i khairun min amali. Amin, amin. Sampean gawe kartu nama ditambahi haji ya wis oleh. Hane ageng napa alit, Pak? Ayo gede pisan, wedi. Sama harus tahu undang Haji Mustain. Amin, amin. Ya. Nggih. Nggih. Halo? Halo? Ya, monggo. Oh, nggih. Terus niki nyuwun donga pangestu juga untuk anak-anak ini kebetulan masih mau mondok di Bangkalan dulu. Yang nomor 2 sama nomor 3. Nah, yoga kula sing pertama niku sampun kuliah Pak Yai wonten Malang. Alhamdulillah. Kalau wingi pondoknya nderek pondok sekolahan. Ma'had Man 2 Malang. Terus sakniki nglajengaken wonten Universitas Negeri Malang niku. Alhamdulillah. Terakhir niki tesih SD kelas kalih insyaallah kelas 3 tahun ngajeng niki. Nggih. Nyuwun donga pangestu sedaya kasepuhan sedaya bini sepuh, mugi-mugi kula pinaringan istiqomah. Iki juga alhamdulillah teng griya niku dititipi Ali Bakta niku kalih tangga teparo niku. Nggih. Ayo. Alumni Kerapia, alumni Diniyah wajib muwaladhah. Kudu mulang. Nggih, nggih, amin, amin. Pakai tangali bata mim fathah ma ta fathah ma. Matan tafsir nggih, Kiai. Nggih, nggih, nggih. Yes, melu senang Mustain, Pak Haji Mustain. Nggih, amin. Kalih nomor niki terakhir niki kula radi susah. Sakjanipun niku kula tiap kalau sakderenge corona niku setiap 2 minggu sekali saged wangsul teng Jogja. Kebetulan nyuwun pangestu nyuwun donganipun ibu kula niku sakniki pun basa gampange pun boten saged napa-napa. Alhamdulillah bar tak nili kok aku bar sempat nili. Teng Kanggotan. Oh, nang Kanggotan. Oh, ya. Nggih, ibu. Menawi bapak teng griya nggih. Niku mulai Idul Adha tahun wingi ngantos sakniki niku sudah terbaring. Terus kula semenjak corona sampai sakniki dereng saged wangsul. Nggih. Asik penting donga terus wae, Pak Dakuli sholatin maktubatin dongake Ibu ya, dongake Bapak. Nggih, amin, ya. Amin. Nggih. Nggih, ngaten matur kula nggih. Matur nuwun sanget saged gabung niki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo masih ada waktu untuk jagongan sareng. Nggih. Atune apa linge ora ke fokus nang aku Pak Idam. Silakan sekarang antar peserta boleh? Nggih. Monggo monggo. Nggih, kali disambi monggo kopine. Ya. Aku tak rehat dhisik ya. Oh, nggih. Bali ini ada Pak Basir. Nggih. Nggih. Silakan. Kenapa anu Pak Hendri? Pak Hendri nyuwun doa penutup rumiyin. Oh ya. Saderengipun nggih. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiru min jamil sayyiat wa tarfa'una biha hajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wassalamu wat taufiq wal hidayah. Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najina minal dhulumati ilan nur bi rahmatika ya rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka kunna minal zalimin. Idfa'na wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf wal wasyada'ida wal mihan madza min baladina hadza khassah wa min buldanina ammah innaka ala qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanallahi ma yasifun wa salamun walhamdulillah ya alamin al-fatihah. Amin. Monggo silakan jagongan. Aku tak lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.